Wah, wah, wah. Selamat pagi sahabat Selimo Katolik terkasih. Pada pagi hari ini kita merenungkan Sabda Tuhan edisi Juli 21. Pada kesempatan ini tema yang akan kita renungkan adalah percaya kepada Tuhan walau tidak melihat atau mengalami kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudari terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami untuk tetap percaya, meyakini Engkau akan segala kemuliaan, kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami kadang lalai, kami kadang tidak mampu untuk memahami, untuk menemukan kemuliaan yang Engkau nyatakan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk melalui sabda-Mu kami sungguh memahami apa yang Engkau nyatakan bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tema yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah percaya kepada Tuhan walau tidak memiliki kemuliaan, tidak melihat kemuliaan Tuhan. Nah, melalui tema ini kita mau diajak untuk melihat, untuk merenungkan kemuliaan Tuhan. Tuhan sungguh mulia, sungguh luar biasa. Melalui kemuliaan, melalui kuasa-Nya, Tuhan mengajak kita semua untuk kembali kepada Dia, untuk memuji memuliakan Dia. Bacaan yang baru saja kita dengar, yaitu mengenai tanda yang dibuat oleh Yunus, Nabi Yunus ketika ia pergi mewartakan sabda Tuhan di Niniwe. Nah, tanda itu yang dituntut oleh kaum Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Rupanya iman mereka, orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, mereka kurang memiliki iman. Iman akan Yesus Kristus yang ada bersama dengan mereka. Yesus itu diutus oleh Allah sebagai kemuliaan
kebesaran dari Allah sendiri. Namun orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka yang menganggap diri sebagai orang yang hebat, orang yang luar biasa, mereka sungguh tidak memahami, sungguh tidak mengimani akan kemuliaan yang hadir bersama mereka. Mungkin saudara-saudari terkasih, kita juga kadang seperti mereka. Kemuliaan, kebesaran dari Allah itu selalu hadir bersama kita dalam hidup keseharian kita. Tetapi kadang kita kurang mengimani, kadang kurang menganggap itu sebagai rahmat, sebagai kemuliaan Tuhan yang hadir. Kita menganggap itu sebagai hal yang biasa. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan ini kita diajak untuk bukan hanya percaya pada tanda-tanda yang hadir. Kita tidak perlu membutuhkan suatu keajaiban, tetapi yang dibutuhkan adalah iman. Iman yang sungguh percaya bahwa Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, setiap pengalaman kita. Allah menyapa kita setiap saat di mana saja kita berada. Hidup bersama keluarga, ketika kita menjalankan tugas entah di kantor, di tempat kerja kita, di mana saja. Saudara-saudari terkasih, mari melalui iman yang kita miliki, kita percaya akan kebesaran, kemuliaan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Semoga hidup kita, karya kita senantiasa memuji dan memuliakan Dia dalam setiap tugas kita. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh hadir, senantiasa mengajak kita untuk terus mengalami kemuliaan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh menyadari, sungguh mengalami kehadiran-Mu dalam setiap pengalaman hidup kami, baik di tempat tugas kami, dalam kehidupan bersama keluarga, dengan orang siapa saja. Kami mohon berkat-Mu senantiasa menyertai, membimbing kami, sehingga kami sungguh terarah kepada Engkau sendiri sebagai sumber yang menghidupkan, yang memuliakan kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari seluruh karya, tugas-tugas, pergumulan hidup kita, dan juga intensi-intensi kita pada hari ini, yang kita doakan, yang kita harapkan, diberkati oleh berkat Allah yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian renungan pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.